Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Irma Sri Julianti. Saya di sini tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Nurliana, Ririn, dan Nurjana. Nah, kami akan mempresentasikan makalah kami tentang audit. Dan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, materi kedua akan dibacakan oleh Nurliana, materi ketiga akan dibacakan oleh Ririn, dan materi keempat akan dibacakan oleh Nurjana. Assessing control list merupakan suatu proses mengevaluasi pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Namun, sebelum melakukan penilaian pengendalian risiko, seorang auditor harus memahami perencanaan dan mengimplementasikan pengendalian internal sebelum memutuskan apakah entitas tersebut dapat diaudit atau auditabilitas. Ada dua faktor yang menentukan auditabilitas. Yang pertama, integritas manajemen. Yang kedua adalah kelengkapan catatan akuntansi. Penting untuk diingat bahwa penilaian risiko pengendalian dibuat untuk asersi individual, bukan untuk pengendalian intern secara keseluruhan. Komponen pengendalian intern individual atau kebijakan atau prosedur individual. Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Selanjutnya, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Selanjutnya, mengidentifikasi pengendalian-pengendalian yang diperlukan. Selanjutnya, melaksanakan pengujian pengendalian dan mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Merancang pengujian pengendalian. Prosedur untuk pengujian yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berkenaan dengan pengendalian ada 4. Yang pertama, tanya jawab dengan pegawai. Tanya jawab sudah merupakan bahan bukti yang pantas. Misal, auditor memutuskan bahwa orang yang tidak terotorisasi tidak diizinkan mempunyai akses terhadap berkas komputer dengan tanya jawab dengan orang yang mengawasi perpustakaan komputer. Yang kedua, pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan. Kegiatan dan prosedur yang berkaitan dengan pengendalian memberikan bahan bukti dokumenter yang jelas. Misal, transaksi penjualan akan meninggalkan jejak dokumen berupa faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Yang ketiga, penghematan aktivitas berkenaan dengan pengendalian. Jenis aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian lainnya tidak meninggalkan jejak bahan bukti. Misalnya, pemisahan tugas tidak menghasilkan dokumentasi sebagai pelaksanaannya. Yang keempat, pelaksanaan ulang prosedur klien. Terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian yang mempunyai dokumen dan catatan, tetapi isinya tidak mencukupi untuk kepentingan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian berjalan dengan efektif. Misalnya, aktivitas verifikasi oleh pegawai klien atas harga pada faktur penjualan dan daftar harga yang sudah ditetapkan. Kemudian, yang ketiga yaitu luas pengujian. Luas pengujian atas pengendalian yang dipengaruhi oleh risiko pengendalian yang ditetapkan dalam perencanaan. Semakin rendah risiko pengendalian, maka akan semakin luas juga pengujian atas pengendalian yang harus dilakukan. Kemudian, masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keyakinan atas bukti yang perlu dari perencanaan pengendalian, yaitu yang pertama, jenis audit. Jenis audit itu sendiri ada pertanyaan, pemeriksaan dokumen, dan laporan pengamatan atau teknis audit yang dibantu oleh komputer. Kemudian yang kedua itu sumber bukti, kemudian ketetapan waktu bukti, kemudian keberadaan bukti lain. Selanjutnya masuk di pengujian analitik, prosedur atau dikatakan prosedur analitik. Prosedur analitik pada tahap perencanaan bertujuan untuk memahami kegiatan entitas yang diaudit, kemudian menunjukkan salah satu saja perbedaan, kemudian mengurangi pengujian terinci. Auditor umumnya melakukan beberapa langkah berikut untuk mencapai tujuan-tujuan prosedur analitis, yaitu pertama, membandingkan angka-angka pada tahun berjalan dengan angka-angka yang tahun lalu. Kemudian, mengidentifikasi kecenderungan yang tidak biasa.
Kemudian, mengevaluasi kemungkinan faktor-faktor penyebab terjadinya kecenderungan. Melakukan beberapa langkah berikut untuk mencapai tujuan produser analisis awal, yaitu yang pertama, membandingkan angka-angka pada tahun lalu baik data keuangan maupun data kuantitatif non keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi fluktuasi atau kecenderungan yang tidak biasa. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan faktor-faktor penyebab terjadinya fluktuasi. Berkaitan dengan jenis-jenis penerapan produser analisis, Ares dan Lobeka mengungkapkan bahwa produser analisis terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, membandingkan data auditan dengan data industri di mana auditan beroperasi. Yang kedua, membandingkan data auditan dengan data periode laporan yang sama. Yang ketiga, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan auditor. Yang keempat, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan auditor. Dan kelima, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan.